الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الحج فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج وأتموا الحج dan sempurnakanlah oleh kalian semua dan sempurnakanlah oleh kalian semua ibadah haji wal umrata dan umrah lillahi karena Allah fa in uhsirtum maka apabila dikepung kalian semua Famastaisara maka sembelihlah yang mudah didapatkan minal hadyi dari binatang kurban wala tahliku dan janganlah kalian mencukur dan kalian jangan mencukur dosakum
kepala-kepala kalian hatta yablughal hadyu sehingga sampai binatang sembelihan mahillahu ke tempat penyembelihannya. Faman kana maka barang siapa minkum di antara kamu maridan yang sakit au bihi azan atau padanya ada penyakit mirrasihi dari kepalanya fafidyatun maka bayarlah fidyah min siyamin dengan cara berpuasa atau shadaqatin atau dengan membayar sedekah atau nusukin atau menyembelih kurban. Fa idza amantum maka apabila keadaan aman faman tamatta'a bil umrah barang siapa menginginkan mengerjakan umrah ilal haji sebelum haji famastaisara maka wajib menyembelih binatang yang mudah didapatkan minal hadyi dari binatang sembelihan. Faman lam yajid maka barang siapa yang tidak menemukan fasyamu maka berpuasalah salasati ayyamin 3 hari fil haji ketika musim haji wasab'atin dan 7 hari idza raja'tum apabila kalian telah kembali tilka itulah asyaratun kamilatun 10 hari yang sempurna. Zalika demikianlah liman lam yakun bagi orang yang tidak mendapatkan ahluhu keluarganya hadiril masjidil haram yang tinggal di sekitar masjidil haram wattaqullaha dan bertakwalah kalian semua kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah syadidul iqab yang sangat keras siksanya. Setelah Allah menyebutkan membahas hukum puasa pada ayat-ayat yang lalu, dilanjutkan dengan jihad, ya, peperangan. Kemudian pada ayat ini Allah membahas masalah manasik haji. Ayat ini turun juga bertepatan dengan kisah kemarin perjanjian di Hudaybiyah, di mana Rasulullah dan para sahabat 1.400 orang tertahan tidak bisa melaksanakan haji karena orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah beserta kaum muslimin masuk ke tanah Mekah. Oleh sebab itu maka turunlah ketentuan ini. Pertama, kalau mungkin sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jangan ada niat-niat yang lain kecuali lillahi ta'ala.
Untuk para ulama sepakat bahwa ayat ini dimulai dengan haji dan umrah karena Allah mengharuskan penyempurnaan keduanya. Meskipun dikatakan bahwa umrah itu wajib, ada juga yang menyebutkan umrah itu hanya sebatas dianjurkan. Sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. Ya, sepakatnya umrah dan haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Kesananya disunahkan terutama minimal 5 tahun sekali disunahkan itu. Maka apabila kita dalam keadaan aman, kemudian siap bekal, siap segalanya, kemudian pada masa 5 tahun kita tidak berkunjung ke Haramain, ke Mekah dan Madinah, maka orang tersebut akan diputuskan keberkahannya oleh Allah. Tapi karena situasi dan kondisi sekarang begitu antusias umat Islam melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak mungkin kita melaksanakan 5 tahun sekali, maka diaturlah dengan perundang-undangan, undang-undang haji, untuk petugas kloter dibolehkan 5 tahun sekali untuk berangkat kembali. Tapi untuk masyarakat umumnya, kaum muslimin secara umum, diizinkan 10 tahun baru bisa daftar kembali. Tapi kenyataannya untuk di Indonesia daftar tahun ini untuk Kabupaten Bandung sekitar 19 sampai 20 tahun baru bisa berangkat. Oleh sebab itu sebaiknya dari sekarang nabung. Ya. 12 tahun itu sudah diperbolehkan sekarang melaksanakan pendaftaran haji. Karena kalau 12 tahun daftar ditambah 20 berarti berangkatnya usia 32 tahun baru bisa berangkat. Dacan dipotong ku corona udah ayeuna wes 2 tahunnya terhambat tidak bisa berangkat tuh. Jadi nambahan dan ukurna 18 20 tahunnya terhambat untuk keberangkatan. Selanjutnya menurut Syu'bah meriwayatkan dari Amr bin Murrah dari Sufyan Ats-Tsauri mengenai ayat ini, yang mengatakan penyempurnaan haji dan umrah berarti dimulai dari rumah berniat ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, serta membaca talbiyah dari miqat. Dari rumah itu diniati untuk haji dan umrah. Apabila sudah sampai di miqat, nah di sana kita perkuat niat, kemudian talbiyah dan membaca talbiyah dari miqatnya, miqat makani. Miqat makani itu tempat untuk memulai berniat haji atau umrah, kemudian mengenakan 2 helai kain ihram untuk pria. Kalau kita berada di kota Mekah, kita mau umrah maka harus ke tanah halal dulu. Tanah halal itu bisa dari Tanaim, bisa dari Ja'ranah, bisa juga dari Hudaybiyah. Jadi keluar heula di tanah haram, baru berniat di tanah halal, setelah itu masuk lagi ke tanah haram. Itu ketentuannya. Kemudian fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Barang siapa tertahan tidak bisa melanjutkan melaksanakan ibadah haji, maka sembelihlah binatang yang mudah disembelih dari binatang kurban atau binatang sembelihan. Jadi boleh dilakukan ketika Rasul tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa melanjutkan haji karena tidak diizinkan oleh orang Mekah, maka Rasulullah dengan para sahabat mencukur rambutnya, gitu ya, mencukur rambutnya. Maka para sahabat pun mengikuti mencukur rambut. Ada yang mencukur dibotakan, ada juga yang hanya memotong. Setelah itu maka Rasul bersabda, rahimallahul muhallikin, ya, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mencukur bersih rambutnya. Kalau para sahabat yang hanya memotong atau menggunting rambut bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, apakah yang memotong juga dapat rahmat ya Rasulullah? Gitu ya, Rasul tidak menjawab. Beliau menunggu dulu wahyu dari Allah. Faqala bisalasah, maka turunlah wahyu setelah 3 kali
bertanya sahabat, kata Rasulullah, wal muqassirin, termasuk orang yang memendekkan atau memotong rambut. Karena kalau tidak digunting semua, tidak dicukur semua, minimal digunting minimal 3 helai rambut untuk tahalul. Tahalul itu menghalalkan, karena kita sudah niat haji dan umroh, berarti dengan memakai pakaian ihram kita dalam keadaan haram. Haram bersetubuh, haram berbicara yang rofas, yang fusuk, haram jidal, berdebat, haram memakai wangi-wangian, haram memakai minyak wangi, sabun wangi, itu haram memotong kuku dan sebagainya, itu yang diharamkan untuk yang ihram. Maka menghalalkannya dengan cara menggunting 3 helai rambut minimal atau mencukur rambut. Mengenai hal itu terdapat 2 pendapat. Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan tidak ada halangan kecuali ada musuh. Sedangkan orang yang sakit atau tersesat maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Jadi yang bagi terhalang musuh itu harus melakukan itu. Allah Ta'ala hanyalah berfirman, "Faida amintum," jika kamu aman, tidak merasa aman, dan rasa aman berarti tidak terkepung musuh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih umum dari sekedar pengepungan musuh. Yang dilakukan oleh musuh termasuk halangan sakit, tersesat, atau semisalnya. Seperti sekarang terhambat dengan pandemi, dengan corona. Maka disebutkan dalam hadis Rasul, man kusiro au waji'a au arija faqad halla, barang siapa yang terluka atau sakit atau sampai berjalannya pincang, faqad halla, maka bolehlah bertahalul. Wa alaihi hajjatun ukhra, dan wajib kepadanya mengerjakan haji di waktu yang lain. Jadi tetap hajinya harus diulang, ya, kewajiban hajinya itu. Jadi kalau ada penyakit boleh itu. Misalnya di sini diceritakan ada seorang sahabat yang duduk di depan Rasulullah, tiba-tiba kutunya itu keluar dari rambutnya, ngabring kutu nanti meureun kitu. Kata Rasulullah, apakah itu merupakan penderitaan buatmu? Gitu. Ya, katanya, saya ini merasa tidak nyaman dengan kutu-kutu ini. Kata Rasul, udah dicukur aja, cukuran. Padahal belum waktunya tahallul, tapi itu harus membayar fidyah dam, ya. Jadi pilihannya itu bagi yang melanggar bisa dengan membayar fidyah seekor kambing, atau dengan memberi makan kepada 6 fakir miskin, masing-masing setengah sok atau 4 mud kurang lebih, atau berpuasa 10 hari, 3 hari ketika sedang pelaksanaan haji, dan 7 hari ketika kita sudah kembali ke tanah air gitu. Nah, ini kisahnya dari Ka'ab bin Ujrah. Dari Ka'ab bin Ujrah pernah dikunjungi Nabi, tiba-tiba sedang menyalakan api dan memasang kuali, ngaliwat meureun gitu. Kutu-kutu nanti cenah muruluk kana wajah-wajah nanti nya kacidanya eta. Itu. Maka kata Rasul, kutu-kutu di kepalamu itu menyakitimu, iya ya Bu. Ngamadorotkeun cenah ieu. Cukuranna cenah beresihan. Puasa we 3 poe cenah. Mungkin sebalik tambahan sabaraha? 7 poe lamun teu aya, lamun teu kuat puasa geus we berikan sedekah kepada 6 fakir miskin gitu. Itu kisahnya. Kemudian zalika lima lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wa taqullaha wa alamu anallaha syadidul iqab, ya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya bagi orang yang melanggar aturan, tidak melaksanakan ketentuan, maka tidak ada toleransi itu bagi Allah itu, kecuali kalau betul-betul bertobat kepada Allah. Jadi ulah diheureukeun lamun tos ketentuan seperti ya kan tos rinci ya nya, aturanana jelas gitu kan. Nah, tiba-tiba diselewengkan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih.
Sekian pembahasan singkat mengenai haji dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Masih banyak ayat-ayat lain yang akan membahas haji insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.